Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinih wa manna 'alaina bitanzili kitabihil karim wa amaddana bisunnati rasulihil mukhtaril amin. Falillahil hamdu 'ala ma an'ama bihi min hidayatih. Wassalatu wassalamu ala khairil insani mubayyinan 'ala risalatil Islam. نبينا ومولانا محمد المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من سدة يوم الزحام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تكفر الذنوب والآثام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan ribuan karunia kepada kita sehingga masihlah dapat digerakkan hati kita selaras dengan langkah kaki kita untuk menyempatkan pengabdian diri kepada Ilahi Rabbi, menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menetapkan mematri iman Islam di dalam hati kita sampai kita pulang kembali ke hadapannya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tiada wasiat yang wajib khatib sampaikan di tengah-tengah sidang khutbah Jumat ini melainkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah memiliki makna pengabdian secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan dalam kalimat mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Maka pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengevaluasi diri kita, menilai diri kita, kewajiban-kewajiban mana yang selama ini masih belum kita tunaikan, dan larangan-larangan mana yang sejauh ini masih kerap kita langgar. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita sekarang hidup di dunia yang sedikit membingungkan. Terkadang yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Kita sulit memilah mana yang baik betul-betul baik, mana yang buruk betul-betul buruk. Sehingga terkadang kita mengikuti sesuatu yang nampak oleh mata kita baik, namun berujung kepada keburukan. Dan sebaliknya kita kadang menghindarkan diri kita kepada yang buruk, tapi justru itulah yang baik menurut kita. Oleh karena itu, para ulama saleh mengajarkan kepada kita semua satu doa yang hendaknya dibaca setiap selepas salat fardu dan di setiap waktu kita sempat membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami mana yang hak itu betul-betul nampak hak di pandangan mata kami dan berikan rizki kami kekuatan untuk bisa mengikuti yang hak itu. Dan perlihatkanlah mana yang batil, mana yang mungkar, mana yang buruk, itu betul-betul nampak buruk di pandangan kami dan berikan kami kekuatan untuk menghindari keburukan tersebut. Insya Allah dengan memunajatkan doa yang semacam ini dan mengistiqomahkan, insya Allah Allah akan membimbing kita, memperlihatkan kepada kita mana yang betul-betul baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan mana yang betul-betul buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita melalui kehidupan ini diberikan bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia kita, selamat akidah kita, selamat akhirat kita, dan kelak kita akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tiada nasihat yang panjang yang ingin khatib sampaikan, hanya membacakan satu sejarah daripada seorang khalifah, seorang muslim pada zamannya yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang khalifah yang memiliki kedudukan mulia dan harta yang berlimpah. Sampai pada satu ketika beliau sedang berburu hewan buas bersama para pasukannya. Dia masuk ke tengah hutan. Tiba-tiba ia ingin membidik satu hewan, lalu teralihkan pandangannya.
dengan datang seekor burung yang mengambil bekal roti yang ia bawa dari kerajaannya. Dengan perasaan sedikit emosi, sang khalifah mengejar burung tersebut, naik ke atas gunung, dikejarnya ke atas gunung, turun ke bawah lembah, dikejar burung tersebut ke bawah lembah. Semakin dalam sang khalifah masuk ke tengah hutan meninggalkan penjaganya. Lalu sampailah di ujung jurang. Ia melihat burung tersebut masih membawa mencengkram roti yang ia curi dari bekal bawaan sang khalifah dan dimasukkan ke dalam mulut seseorang yang tergelantung pakaiannya di sebuah ranting yang berada di ujung jurang tersebut. Melihat ada seseorang yang butuh pertolongan, beliau tolong orang tersebut. Lalu terjadilah percakapan yang sangat istimewa antara sang khalifah dengan seorang lelaki yang tergantung di ujung jurang. Khalifah bertanya kepada pria tersebut, "Wahai pemuda, siapa engkau? Bagaimana engkau bisa berada di ujung jurang semacam ini? Sejak kapan engkau dalam keadaan seperti ini?" Lalu sang pemuda mulai menceritakan, "Wahai Khalifah, aku adalah seorang saudagar. Satu ketika aku datang di satu tempat, dicurilah daganganku, dirampas semua barang daganganku, dilemparkan aku ke tengah jurang ini. Tapi alhamdulillah, Allah masih menyelamatkanku. Kain pakaianku tersangkut di ujung ranting jurang ini. Selama berapa hari engkau berada di sini, wahai fulan?" Sang pemuda tersebut menjawab, 3 hari 3 malam, wahai pemuda. 3 hari 3 malam. Lalu bagaimana engkau bisa bertahan hidup 3 hari 3 malam dalam kondisi tergantung di ujung jurang? Lalu pemuda tersebut menjawab, "Setiap hari ada seekor burung yang senantiasa membawakan makanan kepadaku. Satu hari dia bawakan buah-buahan, satu hari lain dia bawakan apa yang bisa dia bawa. Dan barusan ia membawa roti dan disuapkan dengan cakarnya ke dalam mulutku langsung." Apa kata seorang khalifah Ibrahim bin Adham? "Wahai pemuda, ketahuilah bahwa roti yang masuk ke dalam mulutmu itu adalah roti yang aku bawa dari kerajaan." Menangis sang khalifah menyadari fakta demikian, bahwa ada seorang manusia yang tergantung di ujung jurang 3 hari 3 malam, tidak bisa bergerak sedikit pun, namun masih diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan makhluk-makhluk lain untuk memberikan makanan, untuk memberikan minuman kepada pemuda tersebut yang berada di ujung jurang tidak bisa terselamatkan, dan pada hari keempat Allah utus seorang khalifah langsung untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari kisah seorang Khalifah Ibrahim bin Adham dan pemuda yang ia tolong, ada satu kesimpulan yang bisa kita petik, bahwasanya dalam keadaan apapun kita, dalam kondisi sulit bagaimanapun, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilangkan iman di dalam hati kita. Jangan buang kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah senantiasa memperhatikan, Allah senantiasa mencurahkan cinta dan kasih-Nya kepada siapapun yang memiliki iman di dalam hatinya. Dan sudah dibuktikan oleh seorang pemuda tersebut yang dijumpai Khalifah Ibrahim bin Adham. Dan semenjak kejadian itu, khalifah lalu mengundurkan diri dari jabatannya. Dia bagi-bagikan harta kekayaannya kepada fakir miskin. Ia berikan baju-baju kebesarannya untuk diberikan kepada menteri-menteri yang lainnya. Ia hanya berbekalkan 2 kain putih yang kita kenal dengan kain ihram. Dia jual kendaraan kuda-kuda terbaiknya untuk dijadikan bekal ia berangkat menuju Baitullah. Semua itu dia laksanakan sebagai bentuk kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita perlu melepas sedikit dunia kita. Terkadang kita perlu melepas sedikit beban-beban hidup kita dan memfokuskan diri kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah senantiasa mencurahkan anugerah kepada kita tiada hentinya. Maka kapan saatnya kita betul-betul memfokuskan diri kita hanya menghadap kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya sujud menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah pernah kita lakukan seumur hidup kita? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Semoga dari kisah Khalifah Ibrahim bin Adham ini bisa mengetuk hati kita agar kita menjadi pribadi yang lebih lembut, menjadi pribadi yang lebih percaya akan karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih optimis menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki segala urusan kita, dan tentunya memperbaiki amal ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد المختار وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعالي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين أجمعين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.